Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fadhal Allah yazkar Allah barik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Seperti biasa ba'dal maghrib kita lanjutkan dengan pembahasan tafsir Al-Quranul Karim yang kita mulai dari tafsir juz ke-28 dan kita masih dalam surat Qad Sami'ah atau Al-Mujadilah. Kita sudah sampai pembahasan tentang masalah al-munajah, larangan bermunajah atau berbisik dengan teman, entah itu dalam kebaikan maupun dalam kejelekan, sementara teman kita tidak ada yang menemani. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-22. 22 ya. Seingat saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasulah فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasulah, jika kalian hendak bermunajah atau bertanya kepada Rasul, yakni aradtum munajata, faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah, maka dahulilah terlebih dahulu dengan sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar, dan itu adalah yang terbaik dan juga lebih suci untuk dosa-dosa kalian. Fa illam tajidu, dan jika kalian tidak mendapati apa yang kalian untuk sedekahkan, fa innallaha ghafurun, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang kepada kalian. Yakni fala alaikum fil munajah ghairi sadaqatin. Ayat ini berlaku di awal Islam. Berlaku di awal Islam, setelah itu kemudian dihapus dengan ayat yang sesudahnya. Di awal Islam, sahabat ketika hendak mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, dan bukan sifatnya umum, sifatnya adalah munajah, sifatnya adalah rahasia, sifatnya adalah pribadi, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para sahabat, sebelum anda masuk, sebelum anda bertanya kepada Rasulullah, terlebih dahulu sedekah aja, sedekah dulu. Dianjurkan untuk bersedekah terlebih dahulu. Faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar. Kalian mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, sucikan dosa-dosa kalian dulu dengan wudu. Kan logikanya seperti itu. Kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat, sucikan dulu diri kita, sucikan dulu dosa kita dengan wudu. Maka mau bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sucikan dulu dosamu dengan sedekah. Bersedekah dulu baru
bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di awal Islam. Di awal Islam, kemudian dihapus, hukum ini dihapus dan diperbolehkan bebas mereka untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah itu sifatnya di tempat umum ataupun rahasia. Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum ini dan membolehkan tanpa sedekah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'u Allah wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun." Jadi ayat tadi itu sudah mansukh. Ayat kalau mau bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedekah dulu mansukh dengan ayat yang sesudahnya. Tapi sedekahnya bukan kepada Rasul. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam haram memakan sedekah. Nerima boleh, makan enggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya sampai kepada Ali, pada Ja'far, Al-Abbas, Aqil bin Abdul Muttalib, yang nasabnya sampai ke sini, enggak boleh mereka makan harta sedekah. Nerima boleh, nerima kemudian dibagi-bagikan kepada yang berhak. Tapi kalau dipakai enggak boleh. Kalau hadiah boleh. Maka yang dimaksud di sini adalah sedekah bukan untuk dipersembahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ahli baitnya, melainkan sedekah kepada orang fakir miskin. Kemudian dihapus. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah atau sedekah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kalian keberatan untuk selalu mendahulukan sedekah sebelum bertanya kepada Rasul, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bersedekah. Fa idz lam taf'alu, namun jika kalian tidak mengerjakan itu, fataballahu alaikum wa taballahu alaikum, Allah telah menerima taubat kalian. Artinya sudah mencabut hukum ini. Fa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'u Allah wa rasulah, maka cukup kalian menunaikan salat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi awalnya, di awal Islam, dan banyak hukum-hukum yang di dalam Islam itu dia dihapus ya, seperti perubahan kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla menghadap ke Ka'bah. Dan kemudian barakallahu fikum, di antaranya juga hukum ini yang tadinya kalau mau bertanya secara pribadi kepada Rasulullah harus sedekah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dihapus. Kata Allah Azza wa Jalla, fa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Wa ati'u Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quranul Karim selalu kalau perintah untuk salat itu tidak akan kita dapati di dalam Al-Quran waf'alus salah wa atus salah, kerjakan salat, tunaikan salat, tidak. Selalu perintahnya wa aqimus salat, tegakkan salat. Beda dengan menegakkan dengan mengerjakan. Banyak orang mengerjakan salat tapi enggak menegakkan salat. Logikanya apa? Logikanya banyak di antara kita ini yang bisa membangun. Apa sih beratnya?
Oh, lihat tukang aja udah bisa kok. Pasir, air, semen, aduk-aduk udah selesai. Susun bata udah selesai. Bisa. Tapi yang bisa benar-benar membangun dengan benar, lurus, sikunya tepat, ya tukang. Sholat juga begitu. Banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi yang menegakkan sholat jarang. Banyak orang yang sholat, ada orang sholat mikirnya dompet kering, ada orang sholat mikirnya tanggal berapa gajian, ada orang sholat macam-macam pikirannya. Makanya perintahnya di dalam Al-Quran itu wa aqimus salat, tegakkan salat. Artinya ketika salat itu benar-benar kamu tegakkan itu rukunnya salat. Apa itu? Termasuk khusyuknya, tumakninahnya, kemudian bacaan-bacaannya. Naam. Orang tarawih 23 rakaat 15 menit itu menegakkan tarawih atau salat tarawih doang, mengerjakan tarawih doang. Apa yang didapat coba? Al-Fatihah satu nafas. Amin waladhdallin, amin, Yasin, Allahu akbar, samiallahu liman, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mending sholat 3 rakaat witir 15 menit daripada 23 rakaat 15 menit. Yang namanya salat itu perintahnya wa aqimus salat, tegakkan salat, bukan untuk mainan. Kalau kita benar-benar menegakkan salat, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau benar-benar kita menegakkan salat, janji Allah Subhanahu wa taala, salatmu itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat maksiatnya jalan, ada orang sholat judinya jalan, togelnya jalan, itu menunjukkan sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak benar, sholatnya nggak benar. Karena sholat itu adalah obat resep dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu dapat mencegah dan menghalangi kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat yang bagaimana dulu? Sholat yang benar-benar ditegakkan dengan rukun-rukunnya, dengan fardu-fardunya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu rahasia yang pertama. Kenapa selalu perintah di dalam Al-Quran itu wa aqimus salah, tegakkan salat. Tidak pernah Allah katakan wa atuz salah wa af'alus salah, kerjakan salat, enggak ada. Kenapa? Mengerjakan salat banyak, yang menegakkan salat jarang. Mungkin boleh kita katakan yang nyopir bisa banyak, tetapi yang benar-benar nyopirnya mahir dan aman nyaman kan jarang. Sama juga yang sholat banyak, yang menegakkan sholat subhanallah susah. Yang kedua, perhatikan ayat ini, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dua ibadah ini, tegakkan salat, keluarkan zakat. Selalu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala gandengkan ini, salat dengan zakat. Enggak ada tegakkan salat, tunaikan haji, tegakkan salat, puasa Ramadan, enggak ada. Selalu salat digandengkan dengan zakat. Apa rahasianya? Rahasianya barakallahu fikum ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini ada dua yang wajib kita jaga hubungan kita dengan Dia. Yang pertama, hubungan kita dengan siapa? Dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa itu kita jaga hubungan kita? Lewat salat. Lewat salat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia sujud. Makanya dulu Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah melihat seorang salat. Salatnya kilat. Cepat. Tahu-tahu udah assalamualaikum, assalamualaikum.
Selesai, dihampiri ini orang, ditanya. Kata dia, saya lihat Anda ini orang yang gak butuh kepada Allah. Kaget dia. Siapa yang gak butuh kepada Allah? Saya butuh. Saya lihat Anda ini gak butuh kepada Allah. Apa maksudnya? Kata Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, inni as'alullaha kulla syai'in fis salati hatta al-milh. Demi Allah, kata beliau, saya kalau sudah berdiri menunaikan salat, saya minta segala kebutuhan saya kepada Allah di dalam salat saya, sampai garam dapur pun saya minta kepada Allah. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, wa kana salaf, dan dulu para salaf, yas'aluna Allah kulla syai'in fi salatihim hatta milha ajinihim. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan mereka di dalam salat, sampai garam dapur pun mereka minta kepada Allah. Ya subhanallah. Mana yang lebih baik? Ketika anakmu bandel, kamu adukan kepada orang atau kamu adukan kepada Allah? Yang bisa merubah hatinya siapa? Allah atau manusia? Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mana yang lebih utama, kamu adukan nasibmu kepada tetangga, kepada orang tuamu, kepada siapa saja, atau kepada Allah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kadang-kadang sholatnya asal-asalan, tapi ngadu sama tetangga sambil nangis. Kan aneh. Sholatnya asal-asalan, giliran ngadu sama tetangga sampai berjam-jam, nangis lagi. Nangis. Lah Anda ini apaan ini? Kebalik. Nangis itu semestinya ketika Anda sholat, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya diperlakukan oleh keluarga saya begini ya Allah, saya begini ya Allah. Engkau mampu merubah hati mereka semuanya ya Allah. Rubah mereka menjadi orang yang baik kepada saya. Demikian pula saya ya Allah. Ngeluh kepada Allah. Minta segala keperluan. Nah ini sholat kadang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi sekali lagi beda antara orang yang menegakkan sholat dengan yang mengerjakan sholat. Orang kadang-kadang mohon maaf ya, mohon maaf saja. Kadang-kadang misal orang kerja bangunan atau kerja apa aja lah. Begitu azan, sholat dengan pakaian kerjanya, dengan bau kerjanya, parfum kerjanya. Yang penting tangan gak ada semen, kaki gak ada semen, bekas dengan kaos kerjanya, dengan celana kerjanya. Kita katakan sholatnya sah apa enggak selama dia menutup aurat? Sah. Tapi kira-kira apa orang seperti ini dikatakan menegakkan sholat? Enggak. Makanya yang namanya ibadah itu jangan hanya berpikir yang penting selesai kewajiban, tidak. Tapi berpikirlah siapa yang kamu hadapin. Niscaya kamu akan segan, kamu akan malu. Pada saat kita berwudu, jangan hanya berpikir saya mau wudu, tapi berpikirlah untuk siapa saya ini berwudu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat saya mau sholat, jangan hanya berpikir ini kewajiban harus saya selesaikan, jangan berpikir saya akan menghadapi siapa ini, saya akan masuk ke rumah siapa ini. Kira-kira saya diterima enggak ya kalau ke rumah wali kota atau ke rumah calon mertua dengan baju seperti ini? Ke rumah wali kota atau ke rumah calon mertua dengan celana habis kerja kuli bangunan, habis kerja apa gitu, kayaknya dari luar aja udah sana. Diusir. Ini kamu mau masuk rumah Allah, tuan rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, Allahu Akbar, dengan pakaian yang seperti itu. Orang kita katakan apa enggak sah salatnya Ustaz? Sah.
Tetapi coba pikir, adab nggak kira-kira? Apa itu yang kira-kira menegakkan salat? Kan tidak. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Maka salat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka curahkan segala keperluan kamu di dalam salatmu. Dalam salat wajib kurang waktunya, dalam salat fardhu kurang waktunya, bangun sepertiga malam terakhir, nangis, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah. Jangan curhat di status. Sedikit ada masalah rumah tangga, ganti status, lagi sedih, kelihatan lagi tengkar sama suami. Orang baca, kelihatan nih orang, bapernya orang. Pasang statusnya lagi sedih. Ngapain dicibir orang? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah membantu kalian dengan merahasiakan keadaanmu. Enggak usah sering ngeluh pada orang. Enggak bakal ada selesainya. Ngeluh sama orang paling-paling ngomongnya apa? Kasihan ya. Sabar bu, kasihan, sabar. Begitu kamu keluar dari rumahnya, rasain loh. Orang jibir, nggak ada manfaatnya. Makanya sekali lagi, yang pertama jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa cara menjaga hubungan kita dengan Allah? Ya salat. Kita kan dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kadang-kadang orang nggak sempat salat berjamaah, nggak sempat taklim karena alasan kerjaan. Akhirnya pangkat nggak naik-naik, segitu-segitu aja. Kenapa kata Allah? Kamu gaji baru segitu aja udah nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat taklim. Alasannya kerjaan. Gimana kalau gajimu banyak? Akhirnya kata Allah udah segitu-segitu aja. Seumur hidup kerjaannya segitu-gitu aja. Gaji 800 per bulan nggak naik-naik. 800 nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat taklim. Alasannya apa? Kerjaan ustadz. Kalau sibuk kerja gajimu berapa mas? 800 aja sudah nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat sholat ta'lim. Na'udzubillah, gimana kalau sudah 8 juta? Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala nggak ridha. Gajimu segitu-segitu aja, pangkat nggak naik-naik. Yang naik tugasnya, gajinya nggak naik. Jam tugasnya naik, tugas lembur, tugas ini. Makanya apa-apa itu dilawan, serah. Yang penting walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Waktu ta'lim ta'lim, waktu sholat. Kata bos, kalau kamu nggak kerja, kamu kalau mau jaga sholat seperti ini kerjaan kamu, waktu sholat berjamaah, sholat, kamu saya pecat bos. Yang jelas kamu tidak bakal ngunci rezeki saya. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rezeki. Itu baru namanya. Kadang-kadang kerjaan baru segitu, gaji baru seberapa, sudah nggak sempat sholat berjamaah, sudah nggak sempat datang taklim. Selalu alasannya kerjaan. Sesibuk apa coba? Nggak sempat datang taklim, sesibuk apa coba? Orang semua punya kesibukan. Tapi coba sesibuk apa coba? Sampai nggak sempat datang taklim, padahal taklimnya sekali seminggu, itu pun antara maghrib dengan isya. Nggak sempat datang taklim karena sibuk kerjaan. Bertahun-tahun motor juga masih kredit, padahal nggak sempat sholat berjamaah karena sibuk kerja. Lalu apa yang mau diandalkan kalau begitu? Sadar kita, bisa jadi justru karena seperti ini saya terlalu sibuk dengan dunia, makanya Allah jauhkan saya dari dunia. Kenapa? Kata orang apa? Kamu nanam padi, kamu nanam jagung, itu sudah bisa dipastikan 100% mesti bakal tumbuh rumput. Kamu nanam jagung mesti tumbuh rumput. Tapi kalau kamu nanam rumput tumbuh jagung enggak kira-kira? Hah? Enggak bakal. Kamu nanam jagung, jagung belum tumbuh, rumput sudah hijau semua. Artinya apa pepatah ini? Artinya kalau kita akhirat benar-benar kita fokuskan, kita jaga akhirat kita, dunia nurut. Dunia nurut, membuntutin dunia, udah. Tapi kalau dunia kita kejar, akhirat nyingkir. Banyak anak yang tadinya di pesantren,
Padahal sudah banyak hafalan Quran, keluar alasannya mau cari kerja. Cari kerja, hafalannya hilang, kerjanya gitu-gitu aja. Hafalannya hilang, sholatnya lalai, kerjanya gitu-gitu aja. Katanya membantu orang tua, malah nyusahin orang tua. Kata orang tuanya, ya Allah nak, membantu orang tua malah nyusahin orang tua. Suruh jaga dagangan, mainan game. Nggak peduli dengan pembeli, nggak peduli dengan ini. Ini mah bukan bantu orang tua, nyusahin orang tua. Masih mending kamu di pesantren nak. SPP per bulan 500 bapak bisa tanggung, alhamdulillah. Ibu bisa tanggung, alhamdulillah, lancar rezeki saya. Kenapa? Dulu ada 2 orang sahabat di zaman Anas bin Malik, di zaman Rasulullah. Yang satu belajar pada Rasulullah, yang satu bekerja. Yang bekerja ini membiayai saudaranya yang belajar pada Rasulullah. Maka yang kerja ini ngadu kepada Rasulullah tentang saudaranya, ya Rasulullah, saya capek biayain saudara saya ini, mbok dinasehati ya Rasulullah supaya kerja. Saya capek biayain dia. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, la'allaka turzaqu bih. Kata Rasulullah, bisa jadi Allah membukakan pintu rezekimu karena kamu membiayai saudara kamu yang belajar ini. Jadi jangan difahami orang tua, ya udah kamu bantu saya aja. Jangan, kamu mondok. Kamu mondok itu termasuk membantu ekonomi orang tua. Karena saya nanggung kamu itu adalah kewajiban saya dan nilainya ibadah bagi saya dan Allah akan gantikan. Begitu anaknya keluar dari pondok, katanya membantu orang tua kerja, malah nyusahin orang tua. Penghasilan orang tua nggak naik, gitu-gitu aja, malah nurun. Kenapa? Kalau selama ini yang hitung bapaknya ibunya omsetnya, giliran sekarang anaknya ikut campur. Bapaknya pulang, anaknya yang jaga. Begitu laku, sembunyi ini satu. Nah apa ini? Biasanya sore ngitung sampai 500. Kenapa semenjak ada anak kok tinggal 300? Nggak taunya diselipin di sepatu. Gimana nak? Nggak bisa. Dunia ini makin kita kejar makin jauh dia. Nggak bakal kemudian kamu jadi baik. Saya nggak sempat sholat berjamaah, saya nggak sempat taklim, sibuk kerja, sibuk ini. Nggak bakal. Kemudian kata Allah, kasihan ini orang. Biar nggak sibuk kerja, udah saya turunkan rezeki karung-karungan dari langit udah. Tiba-tiba bangun tidur, buka bantal duit. Wah, itu Abu Nawas itu namanya. Nggak mungkin. Tetap aja, maka hawa nafsu dilawan. Wa aqimus shalah, salat. Nggak ada urusan kita. Mau sibuk sesibuk apapun, salat selalu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat dan sabar adalah sarana untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun tinggalkan aktivitasmu, salat, jaga salatmu. Jaga salatmu kalau mau ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Ingin kita dijaga oleh Allah, jaga Allah. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah, kata Rasulullah. Perkenalkan dirimu pada saat kamu bahagia, pada saat kamu kaya, kamu menjabat, kamu senang, kamu sehat. Perkenalkan dirimu kepada Allah. Lewat apa? Lewat salat. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya ketika kamu kesusahan, kesulitan, Allah akan mengenali kamu. Jangan kalau sudah susah baru nangis. Kalau udah susah baru datang ke rumah Ustadz nangis-nangis. Tolong doakan Ustadz, biar rezeki saya lancar. Dulu boro-boro datang ke rumah Ustadz. Ustadz mau datang ke rumahnya aja takut. Paling-paling proposal ini kayaknya ini. Dulu waktu masih kaya, begitu udah jatuh datang ke rumah Ustadz. Tolong doakan Ustadz. Datang cuma minta doanya doang. Kata Ustadz, mudah-mudahan bisa sukses kembali Pak. Saya doakan Pak, mudah-mudahan. Begitu kaya raya, nggak pernah. Ini berkat doanya Ustadz, saya ngasih kompensasi, nggak ada. Paling-paling datang ke Ustadz, terima kasih Ustadz, Masya Allah, berkat doanya, Alhamdulillah usaha saya sudah maju lagi. Tapi nggak ngasih apa-apa itu doa. Terima kasih doang, Masya Allah banget. Manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Itulah wataknya monungso.
Kata Allah Azza wa Jalla, kalau dia lagi susah ngeluh sampai satu RT tahu kalau dia lagi problem dalam bisnisnya. Jazua, ngeluh ke sana kemari. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi begitu usahanya bangkit, kaya, sukses, diem. Ini kalau saya ceritakan omset saya per minggu, bisa-bisa dari yayasan proposal, dari ustadz proposal, dari masjid datang proposal, tutup mulut. Pokoknya mending sekarang beli mobil biasa aja lah, Avanza lama aja udah. Jangan nyolok banget. Sebenarnya saya sih bisa beli Pajero, cuman takut nanti disodorin proposal banyak. Itu memang sudah wataknya manusia. Kalau susah ngeluh kesana kemari. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa musibah ngeluh, berkeluh kesah. Sampai setiap hari ketemu ngeluh melulu. Tidak ada cerita kecuali ngeluh. Sampai kadang-kadang orang mau datang, WA, Ustadz, saya mau ziarah, saya mau berkunjung ke Ustadz Afwan, saya lagi ada jadwal keluar. Kenapa? Paling-paling datang ngeluh. Giliran kaya nggak pernah, Ustadz saya mau berkunjung, nggak ada. Idza massahul khairu manu'a. Ketika dia sudah bahagia, sudah kaya, sudah ini semuanya, manu'a. Luar biasa itu. Protek untuk kekayaannya, untuk dirinya, naudzubillah. Nah, ketika dia kaya, ketika dia menjabat, nggak ada sumbangsi sama sekali dengan dakwah. Padahal dia pejabat, dekat dengan pejabat, kaya. Giliran sudah pensiun, sudah nggak ada tangan, nggak ada kuku sama sekali di pemerintahan. Giliran sudah pensiun, sudah miskin, datang. Apa yang bisa saya bantu Ustadz dalam dakwah ini? Mau bantu apa mau nyusahin? Kamu waktu menjabat kemana aja? Semestinya ketika kamu menjabat, kamu bisa manfaatkan link-linknya kamu untuk bisa mempermudah penyebaran dakwah. Takut pangkatnya copot, takut piringnya pecah, takut dituduh, takut giliran sudah pensiun udah nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya bantu? Ya sudahlah, bantu semampu kamu aja. Tapi ya masih mending lah daripada nggak sama sekali. Itulah sifat manusia. Makanya sekali lagi, kenapa sholat selalu digandengkan dengan zakat? Sholat ini adalah untuk kita selalu menjaga hubungan dengan Allah. Zakat untuk kita selalu menjaga hubungan dengan siapa? Manusia. Kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala, baik juga di mata manusia. Kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik juga di hadapan manusia. Dan itulah yang dinamakan etika. Itulah yang dinamakan akhlak. Budi pekerti yang baik. Jangan kalau senyum itu sama komunitasnya aja. Kalau ketemu yang bercadar baru salaman, assalamualaikum, senyum, salam. Jangan. Senyum sapa sama siapa aja kok. Yang penting sama jenis. Laki-laki juga begitu. Jangan kalau sudah ketemu yang pakai gamis, berjenggot, assalamualaikum ini gimana, baru cekikikan. Kalau yang belum berjenggot, yang belum cingkrang, nggak disalamin sama sekali. Jangan gitu. Dakwah kita ini rahmatan lil alamin, bukan rahmat untuk komunitas kita aja. Nah, di masyarakat kita lebih ramah semestinya. Jangan kalau sesama teman baru ketawa cekikikan, alhamdulillah gimana ini semuanya. Yang lain kurang ajar itu orang. Saya lewat nggak disalamin, disapa aja nggak. Giliran dia lewat gimana? Jangan. Tunjukkan dakwah kita ini adalah dakwah rahmatan lil alamin. Karena wa aqimus salata wa atuz zakat, tegakkan salat, keluarkan zakat. Tegakkan sholat ini kata para ulama untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Tegakkan zakat, keluarkan zakat. Ini untuk menjaga hubungan kita dengan siapa? Dengan manusia. Qadarullah antum rumahnya di gang atau di lewat jalan, antum mau ke rumah ngelewatin pos kamling, tiap malam anak muda gitaran, mabuk-mabukan, judi di situ. Antum diejek, di itu macam-macam lah. Coba kita berpikir, amar ma'ruf dulu sebelum nahi mungkar. Kenapa?
Ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf dulu sebelum nahi mungkar. Kita ini kadang-kadang belum amar ma'ruf sudah nahi mungkar. Woi, haram, tobat, woi. Kalian masuk neraka. Akhirnya malam-malam rumahmu dilemparin batu. Habis itu kamu nggak berani lagi lewat di depan situ. Salah kamu. Yang pertama itu amar ma'ruf sebelum apa? Nahi mungkar. Jangan dibalik. Amar ma'ruf dulu. Ini anak-anak muda ini Masya Allah nggak sholat, gitaran melulu, mabuk-mabukan melulu tiap malam. Pulang ke rumah cari resep kopi yang paling istimewa di YouTube, bikinkan kopi. Mas, ini mas, kopi diminum mas, enak ini mas. Butuh gorengan gak mas? Oh butuh Ustadz, malah dipanggil Ustadz lagi. Kasih kopi sama gorengan. Besok malam, mas tolong kalau habis termosnya antar ke rumah. Siap Pak Ustadz. Besok lagi lewat, mas malam ini minumnya kopi atau susu. Susu, udah lama nggak minum susu. Siap, saya akan bikinkan. Pakai jahe, pakai susu jahe. Pakai gorengan, wajib kata mereka. Malah akrab kan sama mereka kan. Coba kalau kamu nahi mungkar duluan. Haram loh hukumnya itu. Kata mereka, nggak usah ceramah kita juga udah tahu katanya. Mau haram kayak mau apa nggak pakai duitmu kok kata dia. Kami pakai duit sendiri. Jangan. Nah, amar ma'ruf dulu. Amar ma'ruf dulu. Besok lagi bawanya tawarin lagi. Besok maunya apa minumnya? Teh atau apa? Teh Pak, udah. Gorengan wajib. Udah nggak apa-apa. Korban 30.000 demi untuk kebaikan. Nggak taunya lama kelamaan akhirnya mereka mikir, daripada kita beli bir ngeluarin duit, mending ini kopi gratis dikasih sama itu Pak Ustadz katanya. Akhirnya kamu dihormati sama mereka, Ustadz lewat Ustadz, aku jadi Ustadz mereka akhirnya sekarang katanya. Karena akhirnya salah tingkah aku dipanggil Ustadz sama mereka. Kenapa? Amar ma'ruf dulu sebelum nahi mungkar. Jangan selalu berpikiran kamu mau nahi mungkar, amar ma'ruf aja dulu. Jangan selalu berpikiran saya mau jelaskan kepada mereka dalil-dalil syar'i. Nggak bisa. Dipanggil, saya kan RT. Panggil itu anak-anak muda. Kalian ini banyak warga yang ngeluh mas. Warga yang ngeluh katanya kalau lewat situ malu perempuan ini semuanya kalian ganggu semuanya. Tolonglah. Ya iya benar siapa RT. Benar. Mereka 3 malam sepi pos kamling. Alhamdulillah mereka sudah nggak gitaran lagi, nggak mabok-mabok lagi, nggak minum lagi, nggak judi lagi. Tapi apa? Tiap malam ada motor yang hilang, ada jendela yang dicongkel. Siapa malingnya? Ya itu tadi. Itu tadi. Berarti masih mending yang mana? Masih mending yang pertama. Mereka melakukan kemungkaran tapi warga aman. Naruh motor di luar aman. Naruh motor di luar aman. Kenapa? Sampai pagi mereka gitaran. Kelihatan kalau ada maling. Untuk maling kejar sama mereka duluan. Bahkan maling kotak infak masjid mereka kejar duluan pertama kali itu. Padahal kotak infak masjid mereka nggak pernah masuk masjid, tapi simpati dengan masjid. Maka ini cara Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan sholat, keluarkan zakat. Amar ma'ruf dulu aja. Jangan selalu berpikiran nahi mungkar. Selalu mau menjelaskan dalil-dalil tentang haramnya ini. Nggak usah. Amar ma'ruf aja dulu. Coba kalau disegel seperti itu. Wah mereka senang itu. Apalagi mereka diantarin. Begitu kita mau ke Jakarta. Mas besok saya mau ke Jakarta. Mungkin saya nggak sempat bikinin kopi. Nih saya kasih gula. Saya kasih kopi. Nanti bikin sendiri ya mas ya. Boleh. Apa perlu saya belikan kompor di situ mas? Oh sangat perlu pak. Nanti saya belikan kompor untuk masak air panas. Lama kelamaan akhirnya kompornya disingkirkan. Ngapain cari yang beli, yang gratis aja ada kok enak katanya. Sehat lagi. Subhanallah. Jadi yang terpenting itu apa kita ini? Jaga hubungan kita dengan Allah lewat salat. Jaga hubungan kita dengan manusia lewat zakat. Jangan sampai membuat orang itu akhirnya benci dengan kita. Jangan kita ini ramah kalau sesama komunitas kita aja. Enggak. Dakwah ini adalah rahmatal lil alamin. Siapa saja barakallahu fikum mesti mendapatkan
senyum sapa mesti mendapatkan kebahagiaan, mesti mendapatkan barakallahu fikum salam dari kita. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa atiullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan Rasulnya. Naam, sudah masuk isya apa? Sudah. Taib azan dulu baru kita lanjut. Bismillah. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Alam tara ilal ladzina tawallaw. Alam tara ay alam tanzur. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang tawallaw, yang lebih loyal, qauman ghadiballahu alaihim, kepada kaum yang dimurkai oleh Allah, yakni mereka ini adalah munafiqun. Ma hum ay munafiqun, mereka ini bukan dari kalian, minkum minal mu'minin, bukan dari mu'minin, wala minhum, bukan juga dari kalangan Yahudi. Wa yahlifuna 'alal kadhib, dan mereka bersumpah dengan dusta. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka sendiri sadar bahwa mereka adalah dusta. Ayat ini adalah teguran bagi kaum munafiqun di Madinah. Ayatnya, tapi hukumnya teguran kepada kaum munafiqin sampai hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah kalian perhatikan orang-orang munafik? Mereka loyal kepada orang Yahudi dan dusta di hadapan kaum mukminin. Jujur di hadapan orang kafir, bohong di hadapan orang mukmin. Itu munafik. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Munafik mau dibilang mukmin, dia benci kepada Islam, lisannya, penanya tajam kepada Islam. Mau dibilang kafir, dia sholat. Innalillah, gimana ini manusia satu. Maka orang seperti ini apa? Munafik. Munafik. Dan mereka ini merusak Islam, lebih berbahaya daripada orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum munafiquna alimul lisan. Yang paling berbahaya atas umatku ini, yang paling mengkhawatirkan atas umatku ini adalah para munafik yang lisannya pedas kepada umat Islam. Lebih berbahaya. Surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran berapa ayat? 5 ayat ya. Al-Kafirun pendek. Al-Munafiqun berapa halaman? 2 halaman ya, 1 lembar. Al-Munafiqun itu surat resmi namanya Al-Munafiqun. Ada lagi surat yang lebih panjang daripada surat Munafiqun yang juga isinya adalah munafik. Surat apa itu? Surat Baro'ah. Surat Baro'ah itu surat apa? Surat At-Taubah. Itu wa minhum. Dan di antara munafikin ada yang begini, di antara mereka ada yang begini, di antara mereka. Subhanallah. Apa rahasianya di situ? Surat Al-Kafirun cuma 5 ayat. Munafikun sampai 2 surat, sampai beberapa surat. Karena bahaya mereka terhadap Islam lebih daripada bahayanya orang kafir tulen. Kafir tulen orang tahu bahwa mereka kafir. Ini kerjaan mereka munafikun. Mereka loyal kepada orang-orang kafir tapi benci kepada orang Islam. Kan aneh.
Subhanallah. Maka ini diantara mental munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua itu karena hasad. Dengan Yahudi dia bersahabat. Justru Yahudi inilah. Jadi munafik ini mencelakakan mukmin, juga mencelakakan Yahudi. Khaybar, Yahudi Khaybar, kafir Khaybar, Yahudi Khaybar, itu mereka aslinya takut kepada Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu udah nyerah, nggak berani mereka. Kenapa mereka nggak berani? Mereka tahu di dalam Taurat bahwa ini adalah nabi dan nabi itu tidak bakal kita kalahkan. Mau dengan kekuatan apapun nggak bakal kita kalahkan. Sehingga mereka lebih memilih untuk bayar upeti kepada Rasulullah SAW daripada harus kontak senjata. Tapi apa? Munafik Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Subhanallah. Jangan khawatir kalau Muhammad menyerang kalian. Ribuan masa, saya punya masa di Medina, saya punya masa ribuan nanti akan bergabung dengan kalian untuk membabat habis itu Muhammad dan pengikutnya. Ya subhanallah. Akhirnya Khaybar, Yahudi Khaybar yang tadinya mereka sudah mau menyerah, memilih bayar upeti, mereka jadi besar kepala lagi akhirnya. Wah, kalau begitu kita hadapin aja ini para sahabat ini. Begitu digempur, dikepung oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan para sahabat, satu orang pun Abdullah bin Ubay bin Salul nggak ada yang nongol bantuannya. Satu prajurit pun nggak ada. Akhirnya apa? Mereka sudah bertahan, Khaybar, Yahudi Khaybar bertahan menghadapi kekuatan kaum muslimin. Akhirnya apa? Konyol. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka menghadapi pengepungan Rasulullah dan para sahabatnya beberapa lama, tidak sanggup. Akhirnya mereka merobohkan rumah-rumah mereka sendiri, dibantu oleh kaum muslimin. Kaum muslimin bantu mereka merobohkan rumah, tebangin kurma-kurma mereka, diusir dari negeri mereka. Kata Rasulullah, kalian hanya bisa bawa barang-barang yang bisa dibawa oleh satu ekor unta, tidak lebih dari itu. Diusir dari Khaybar. Khaybar itu di dekat Madinah, mereka pergi ke Syam. Ulahnya siapa? Munafik. Jadi kata Allah, hal mahum minkum wala minhum. Munafik itu jangan dikira di kalangan orang kafir diterima. Enggak juga. Orang kafir sendiri paham. Ini orang kalau saudaranya sendiri berani dikhianati, apalagi kita. Jadi cuman untuk tangga doang, begitu mereka menang dibunuh. Dulu ada salah satu ketika terjadi perang salib, perang salah apa namanya, yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sempat ada 3 prajurit ditawan oleh Yahudi. Ditawan. 3 orang ini kemudian diinterogasi. Karena ini adalah prajurit-prajurit tangguh, maka diajak untuk keluar dari Islam dan bergabung dengan pasukan mereka. Mereka akan diberi jabatan. Yang 2, pertama diinterogasi, tetap bertahan dengan agamanya. Kamu lebih milih dibunuh daripada dapat jabatan. Bagi saya kematian adalah yang termulia daripada mendapatkan jabatan, tapi harus melepaskan identitas Islam saya tidak akan mungkin. Kalau begitu kamu akan dihukum pancung. Lebih nikmat bagi saya daripada keluar. Akhirnya dihukum mati. Allah yarham. Kalimat terakhir la ilaha illallah. Yang kedua juga seperti itu, dihukum mati. Kamu lihat temanmu, kamu gak ingin seperti dia kan? Mati sia-sia, ternyata malah mengatakan, justru saya sudah gak sabar, saya udah ingin nyusul dia. Saya sudah ingin nyusul dia, saya udah gak sabar. Lah, ini orang gak waras katanya. Kok malah ingin nyusul temannya yang mati? Dipenggal. Yang ketiga,
Kamu mau bergabung dengan kita? Mau, wahai baginda. Saya siap. Kamu benar mau keluar dari Islam? Sangat mau. Saya adalah orang yang sudah terkenal, saya berjanji setia. Keluarlah dari Islam. Begitu keluar dari Islam dan mau dijadikan prajurit istana, dihadapkan kepada raja, wahai baginda raja, tawanan kita tinggal satu orang ini, dan dia sudah mengucapkan sumpah setia untuk berjanji setia dengan kita, dan dia mau kita jadikan prajurit. Kata raja, coba kalian mikir, saudaranya sendiri aja dihianatin, apalagi kita. Kata raja cerdas, saudaranya sendiri aja dihianati, apalagi kita. Paling-paling ini orang kalau kita jadikan prajurit istana, dia akan nyari kesempatan grogotin kayak tikus dalam lipatan. Ada kapan dia dapat kesempatan, dia akan mengkhianati kita. Mending bunuh aja sekarang. Ya Allah, padahal cari muka. Begitu mau dibunuh, saya mau dibunuh. Iya. Kamu temanmu aja kamu udah khianatin. Kalian berjuang mati-matian membela Islam. Temanmu 2 sampai meninggal demi mempertahankan Islam. Kamu temanmu 2 kamu khianatin. Panglimamu kamu khianatin. Apalagi kamu, kami. Bunuh. Kata dia dibunuh. Ntar kalau memang kalian mau bunuh saya masuk Islam lagi aja udah. Begitu masuk Islam, udah nggak nyambung itu asyhadu alla ilaha illallah, udah nggak nyambung. Bisa jadi azab. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Bisa jadi itu azab. Subhanallah. Jadi makanya kata Allah apa? Yang namanya munafik, mahum minkum wala minhum. Munafik itu nggak diterima di kalangan muslim, nggak diterima di kalangan orang kafir. Nggak bakal. Kalaupun dipakai orang kafir ditampilkan, itu hanya untuk manfaat aja. Itu rusakin itu agama kamu. Musuhin itu. Begitu mereka mendapatkan kesempatan, Islam sudah diporak-porandakan oleh munafik ini, yang pertama kali disembelih dibunuh adalah dia sendiri. Prinsipnya apa? Saudaramu aja kamu khianatin kok. Itu bahayanya munafik. Juga barakallahu fikum ya ikhwan. Kalau kita berbicara munafik, itu jangan mindsetnya kita itu hanya Islam. Orang kafir itu banyak yang munafik. Jadi kadang-kadang kita ini salahnya di situ. Kalau ada orang muslim membangun gereja, saya yakin dihujat habis-habisan. Muslim bangun gereja, habis itu munafik. Orang kaum muslimin aja masih banyak musola, banyak masjid yang harus dibangun, dia bangun gereja. Giliran ada orang kafir bangun masjid, kafir baik. Aneh. Aneh kita ini kaum muslim ini kadang-kadang. Ada saudara kita muslim, taruhlah ya, kita nggak tahu entah ada apa enggak, barangkali saja, yang jelas haram hukumnya. Cuma namanya orang jahil. Mungkin dia ke pemerintah cari muka. Wali kota muslim padahal dia nggak pernah nyumbang ke masjid. Giliran ada pembangunan gereja, nyumbang paling besar. Diumumkan lagi di gereja, sumbangan dari Bapak Wali Kota Haji Muhammad Soleh. Haji Muhammad Soleh, Wali Kota, nyumbang ke gereja. Oh itu kan habis-habisan kita umat Islam mesti mengutuk dia. Ini orang munafik ini habis-habisan. Giliran ada orang kafir bangun masjid, kafir baik, sinting kita ini kadang-kadang. Kenapa kita tidak katakan munafik, kafir munafik? Bukan kafir baik, kafir munafik. Ada orang kafir berkunjung ke pesantren, ciuman, muridnya salaman, cium tangan. Nah ini baru namanya kafir, kafir tapi baik. Nyumbang pesantren, ngamplopnya tebal, bahkan gak muat di amplop, cuman bawa ceknya doang. Ini baru namanya kafir baik. Itu bukan kafir baik om, kafir munafik. Kafir munafik. Kalau kafir baik, dia datang ke pesantren gak usah bawa duit, yang penting datang syahadat masuk Islam. Itu baru namanya kafir baik. Dia datang bawa duit.
Hanya karena bawa duit sudah dapat rekomendasi kafir baik. Masya Allah, segitu tipisnya mental kita kaum muslimin. Segitu tipisnya akidah kita. Kenapa kita katakan ini baru namanya kafir munafik? Masuk pesantren bawa duit itu pun karena mau pemilihan. Cari suara, cari dukungan. Tapi ya itulah tadi, kadang-kadang kita ini kaum muslimin gak sadar. Kalau ada saudara kita muslim yang berbuat nyimpang, habis-habisan kita hujat. Giliran ada orang kafir bangun masjid, wah ini kafir baik. Saya mau milih ini aja sebagai gubernur. Karena saya tahu dia ini non muslim, tapi alhamdulillah baik. Kenapa? Dia bangun masjid, dia dekat dengan pesantren, dia dekat. Itu bukan kafir baik, kafir munafik. Kenapa? Yang namanya munafik itu apa sih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syarrun nas dzul wajhain. Seburuk-buruk manusia itu adalah pemilik dua wajah. Alladzi yalqa hadza biwajhin wa hadza biwajh. Yang dimana dia di hadapan orang baik-baik, di hadapan orang jahat-jahat. Naam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Di hadapan orang yang beriman, saya kenal Islam. Saya dulu sekolahnya juga di SD Islam. Saya hafal Al-Fatihah. Saya baca Quran. Wah, kaum muslimin kagum. Wah, ini mestinya apa? Woi, kalau memang baca Al-Fatihah kenapa kafir? Jangan bangga, neraka menantiamu. Enggak, orang Islam ada orang kafir baca Al-Fatihah, hafalah. Saya fasih baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Al-Fatihah. Fasih. Itu kaum muslimin sudah tercengang. Kenapa? Akidahnya rata-rata kita ini gak mau belajar akidah yang benar. Islam turunan aja. Islam turunan. Dandut akademi habis asar sampai jam 12 malam. Kapan sholat maghrib, sholat asar, sholat isyanya itu? Makanya banyak gempa di Indonesia. Tiap malam menggoncang Indonesia. Goncang terus akhirnya Indonesia. Nauzubillah. Tiap malam simbolnya gitu melulu. Menggoncang Indonesia. Jakarta goncang terus. Tobat mestinya manusia-manusia seperti itu. Nauzubillah. Bertemu dengan orang baik, baik. Bertemu dengan orang busuk, busuk. Itu munafik. Jadi siapa saja. Kita kalau berbicara munafik itu yang jujur. Jangan hanya Islam aja yang kita otak-atik, yang kita enggak. Munafik itu bukan hanya di dalam Islam. Di kalangan orang kafir juga banyak yang munafik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan alam tara ilal ladzina nahu alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Orang-orang yang lebih loyal kepada orang kafir. Ya subhanallah, menyakitkan. Menyakitkan. Lebih loyal kepada orang kafir daripada kepada saudaranya sendiri. Lebih membela, lebih berpihak kepada orang kafir daripada kepada saudaranya sendiri. Ini kan sangat menyakitkan. Munafiqun yang menghancurkan Islam dari dalam. Maka bahaya mereka ini, karena bahaya mereka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Qur'anul Karim juga selalu mengingatkan. Dalam suatu peperangan kaum muslimin bisa berkurang pasukannya 300 orang karena ulah munafik. Selalu merusak dari dalam. Selalu merusak dari dalam. Naam, faktor daripada kemunafikan ini barakallahu fikum ya ikhwan, tidak lain karena mata dunia, duniawi yang dia cari. Yang kedua karena haus jabatan seringnya. Awal munculnya kemunafikan di dalam Islam kenapa? Haus jabatan. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang tadinya sudah dinobatkan oleh orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, sepakati untuk sebagai kepala suku mereka, tinggal pelantikan. Tinggal pelantikan. Di tengah-tengah itu tinggal pelantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin datang ke Madinah. Orang akhirnya apa? Tersibukkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengeluh-elukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermajelis dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah. Kaum Muhajirin dan Ansar mengabaikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Timbullah dia rasa cemburu. Ini orang pendatang, kenapa saya yang ditinggalkan? Maka dia mulai menampakkan kebencian, permusuhan kepada Islam dari semenjak awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah. Begitu terjadi perang Badr, ini masih kafir ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Masih terang-terangan menantang Islam. Begitu terjadi perang Badr, dia melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan kaum muslimin, 300 orang melawan 1000 orang lebih kok bisa menang. Bisa membunuh 70 orang dan menawan 70 orang. Sudah gitu yang dibunuh, yang ditawan tokoh-tokoh Quraisy. Maka di situ Abdullah bin Ubay bin Salul mulai berpikir, mulai mengasah otak kembali. Berarti kalau saya tetap menantang Islam, tetap kafir, bisa-bisa leher saya melayang nih, kepala saya melayang. Tapi kata dia mau masuk Islam juga berat. Maka syaitan datang membisikkan alternatif yang sangat indah bagi dia. Tapi sungguhnya tipu daya. Wahai Abdullah bin Ubay, kamu berpura-pura masuk Islam aja tapi hatimu kafir. Semenjak itulah mulai muncul kemunafikan di dalam Islam dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun menampakkan Islam, tapi dia loyalnya kepada Yahudi. Dia membenci Islam. Subhanallah. Maka in barakallahu fikum ya ikhwan, dahsyatnya fitnah munafik, mengadu domba, memecah belah negerinya sendiri, menghancurkan semuanya demi untuk maslahatnya sendiri. Na'am barakallahu fikum. Walam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.